Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat hadirin sekalian. Selamat datang kembali di acara Annual Scientific Meeting 2016 pada sesi paralel A dengan topik Praktek Klinis Berbasis Bukti dan Keselamatan Pasien dalam Manajemen Klinis Penyakit Non-Communicable Disease dan Neglected Tropical Disease. Sesi ini akan menghadirkan 3 pembicara utama yang ahli di bidangnya. Yang pertama, Profesor Dr. Muhammad Hakimi, PhD, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan. Yang kedua, Dr. Nahar Taufik, Spesialis Jantung Paru Konsultan. Dan yang ketiga adalah Dr. Indah Kartika Murni, PhD, Spesialis Anak Konsultan. Dan pada sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Ida Safitri, Spesialis Anak. Kepada yang terhormat Dr. Ida, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi telah disebut bahwa pada sesi ini kita akan membahas mengenai Evidence-Based Medicine Approach on Diagnosis of NCD and NCD. Ini adalah salah satu topik yang nanti akan disampaikan. Saya percaya para teman sejawat, Bapak Ibu sekalian, sudah sering melakukan kajian ilmiah, melakukan penelitian ilmiah, kemudian juga barangkali juga mempraktekkan dalam kehidupan manajemen pasien sehari-hari. Tentu menjadi tantangan bagaimana kita bisa mentransfer bukti ilmiah untuk digunakan dalam praktek sehari-hari, dan apakah itu akan membantu untuk menyelamatkan pasien-pasien kita. Saya mengundang pembicara pertama, Profesor Dr. Muhammad Hakimi, Spesialis Obsgin Konsultan PhD. Beliau, saya rasa Bapak Ibu teman saya sudah sangat mengenal. Beliau akan bicara dalam kapasitas sebagai seorang ahli evidence-based medicine. Saya persilahkan Prof, waktunya 25 menit. Ya, mungkin lebih jelas kalau di depan di. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Organizing Committee dari Annual Scientific Meeting di Fakultas Kedokteran yang telah memberi kesempatan saya untuk memberikan contoh pendekatan evidence-based medicine dalam diagnosis non-communicable disease, neglected tropical disease. Ya, kita semua sudah tahu bahwa NCD itu sekarang sudah lebih banyak dibanding penyakit infeksi ya. Tapi kita juga tahu penyakit infeksi di Indonesia masih tinggi, jadi Indonesia yang tidak begitu kaya justru menanggung beban ganda ya, dual burden of NCD and NTD. Terus kita juga tahu bahwa NCD itu terutama penyebab utamanya adalah penyakit-penyakit kardiovaskuler, terutama penyakit jantung dan stroke, beberapa jenis kanker, penyakit-penyakit pernapasan kronis, dan diabetes tipe 2. Kronik NCD itu didefinisikan sebagai penyakit atau kondisi yang mengenai seseorang dalam periode yang lama gitu ya, tanpa diketahui sebabnya yang dapat ditularkan pada orang lain gitu. Nah, dan yang menarik adalah bahwa neglected tropical diseases itu dalam hal itu mirip dengan NCD ya, karena biasanya mereka itu juga bersifat kronik, manifestasi kliniknya pelan-pelan dan mengakibatkan disability dalam jangka yang panjang.
Nah, saya akan menyajikan satu kasus di mana terjadi koeksistensi ya, antara NCD dan NTD, dan mungkin itu menjadi contoh bahwa kita harus selalu mengingat kalau ada salah satu memikirkan yang lain ya, bahwa peluang koeksistensi itu selalu ada. Jadi kita berhadapan dengan seorang ibu umur 65 tahun ya, yang datang di IGD dengan demam 3 hari, Malaysia dan perdarahan di gusi ya. Pasien ini tidak mempunyai penyakit yang spesifik dan tidak mempunyai riwayat penyakit riwayat keluarga penyakit kardiovaskuler. Suhunya 39,8 derajat Celcius, nadi 119 per menit, nafas 20 per menit, tekanan darah 150/80, beratnya 52 gram, dan didapatkan PTG pada kedua kaki. Ronsen foto toraks menunjukkan paru-paru yang normal, tetapi ada sedikit pembesaran jantung, ukuran jantung. Kemudian pemeriksaan klinis dan anamnesis tidak menunjukkan gejala-gejala yang mengarah ke gagal jantung. Karena gejala-gejala demam, perdarahan gusi dan PTG, trombositopeni dan hipoalbuminemi, diagnosis tentatif DHF dibuat. Kemudian sampai hari ketiga tidak ada masalah, tapi kemudian tiba-tiba tekanan darahnya drop ya, setelah diberikan cairan intravena, tekanan darahnya menjadi 100/67 dengan nadi 88 per menit. Tapi kemudian pasien mengalami tiba-tiba mengalami nyeri dada dan sesak napas, dan ini adalah hari ketiga, 22 hari setelah masuk rumah sakit. Pada pemeriksaan auskultasi menunjukkan ada ronki di paru-paru, dan ronsen fototoraks menunjukkan kardiomegali yang progresif dengan tanda-tanda udema paru-paru. Dan pemeriksaan EKG menunjukkan tanda-tanda sehingga kardiolognya berdasar hasil EKG tadi membuat diagnosis acute myocardial injury. Ini skenario kasus ini saya ambil dari paper ini ya, di salah satu rumah sakit di Kaohsiung di Taiwan. Nah, saya kira kita semua sudah masih ingat ya 5 langkah praktek EBM. Jadi yang pertama mengubah kebutuhan informasi untuk menjadi satu pertanyaan klinis. Ya. Kita memakai alat PICO untuk mengidentifikasi pertanyaan klinisnya. Jadi kita berhadapan pasiennya ibu umur 65 tahun dengan gejala-gejala demam, Malaysia dan perdarahan gusi. Kemudian pertanyaan yang ingin diketahui adalah apakah tes laboratorium berdasar NS1 itu kalau dibandingkan dengan gold standard diagnosis dengue ya, memakai berbagai cara ini bisa menegakkan diagnosis infeksi dengue. Dan sehingga pertanyaan klinik kita itu adalah pada orang dewasa dengan diagnosis tentatif DHF, apakah tes berbasis NS1 itu sama akuratnya dengan pemeriksaan gold standard untuk menegakkan diagnosis dengue, infeksi dengue. Terus langkah kedua, kita mencari literatur untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, saya menganjurkan kita klinisi memanfaatkan fasilitas ini ya, clinical queries di PubMed, karena kita bisa
mencirikan kita ingin mencari evidence tentang diagnosis, tentang terapi atau tentang prognosis ya, atau tentang yang lain. Jadi kemudian kita tetapkan keywordsnya NS1 dan dengue dengan kategori klinis diagnosis. Ya, saya biasa mulai dengan skop yang sempit dulu ya, sebab nanti kalau skop yang sempit itu hasilnya akan lebih spesifik, tidak terlalu banyak ya, tidak menyulitkan kita untuk memilih mana yang akan kita pakai untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, terus untuk salah satu strategi mencari evidence untuk menjawab pertanyaan itu adalah memakai hierarki yang tertinggi ya, yaitu berupa systematic review. Jadi kita ini kita memakai evidence yang kalau banyak evidence itu kadang-kadang kita bingung, hasilnya berbeda-beda, bahkan mungkin bertentangan ya. Tapi kalau dilakukan systematic review, maka kita akan ada hasil akhirnya dan itu yang kita aplikan. Nah, di sini ada laporan di jurnal PLOS ONE, relatif masih baru ya, tentang membandingkan NS1 itu dengan gold standard untuk pemeriksaan dengue seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, ini dalam meta analisis itu melibatkan 54 hasil penelitian ya. Tapi sayangnya dari Indonesia hanya ada 2. Memang kemarin baru saja yang agak heboh, ada tulisan di Lancet oleh editornya ya, Richard Horton, yang mengatakan bahwa Indonesia itu jumlah penduduknya nomor 5 setelah Cina, India, nomor 4 ya, Cina, India, Amerika, Indonesia ya. Kita sudah tahu banyak tentang India, Cina, dan Amerika, tapi sedikit sekali kontribusi Indonesia di bidang kesehatan dalam jurnal artikel. Ya, sungguh itu artikel itu sentilan bagi kita ya untuk lebih karena kita sebenarnya penduduk besar, banyak pengalaman dengan berbagai macam penyakit, tapi tidak share dengan dunia yang lain. Jadi sekali lagi dari 54 artikel yang masuk dalam meta analisis itu hanya ada 2 dari Indonesia ya. Dan saya kalau tidak salah 2 itu sayangnya juga bukan dari Jogja. Terus langkah 3, evidence itu kita kaji secara kritis ya. Apakah valid? Kalau valid hasilnya apa? Terus bisa kita terapkan pada dalam praktek kita atau tidak ya. Nah, ini untungnya memakai systematic review, meta analisis adalah bahwa kita tidak bisa skip langkah pertama ya, langsung bisa melihat hasilnya apa. Ini adalah hasilnya. Ternyata tes NS1 itu tidak terlalu sensitif, hanya 66%, confidence interval 61 sampai 71%, tapi sangat spesifik ya, 99%, confidence interval 96 sampai 100%. Karena perbedaan yang besar, maka likelihood rasio positifnya sangat tinggi, 98, dan negatif likelihood rasionya juga sangat kecil ya. Sifat diagnostik seperti ini kita tahu bahwa suatu tes yang spesifitasnya tinggi, nah, SPP yang spesifitasnya tinggi kalau positif itu akan membantu rules in menegakkan diagnosisnya. Ya. Jadi karena tes NS1 itu sangat spesifik, sensitivitinya 99%, dia akan sangat membantu kita untuk menegakkan diagnosisnya kalau hasilnya positif ya. Tapi kalau karena tidak spesifik, karena tidak tidak sensitif, maka kalau hasilnya negatif,
belum tentu dia tidak sakit dengue gitu. Jadi kemudian bagaimana aplikasinya hasil ini dalam ya ini sayang sekali tentang ini tidak banyak diajarkan di Fakultas Kedokteran ya, strategi diagnosis itu. Ini ada yang namanya test treatment threshold. Ketika pasien itu datang, maka kita harus menentukan berapa probabilitas dia itu sakit, dan tergantung dari probabilitas itu kita akan bisa memutuskan apakah tidak perlu dilakukan tes ya, kemungkinan probabilitasnya terlalu kecil ya, jadi kemungkinan besar dia tidak sakit itu, atau sudah terlalu probabilitas terlalu tinggi bahwa sakit dan kita bisa langsung memberikan terapi. Nah itu mestinya dikerjakan hanya kalau kita ragu-ragu ya ada di bidang di tengah ini. Ya, oke. Ya, jadi berdasar gambaran klinis, anamnesis dan pemeriksaan itu kita menetapkan pretest probability, berapa besar probabilitas dia sakit, dan nanti kalau dilakukan tes maka tes itu akan membantu mengubah pretest probability ini menjadi post test probability, jadi menegakkan diagnosisnya atau mengesampingkan diagnosisnya. Dan dalam hal ini yang membantu kita adalah besaran likelihood ratio tadi. Ya, pretest odds kali likelihood ratio sama dengan post test odds. Tapi itu agak ribet ya. Pretest probability harus diubah menjadi odds dulu, nanti dikalikan likelihood ratio menjadi post test odds, dibalik ke probability. Tapi kita nanti bisa ada jalan yang lebih cepat dan mudah untuk itu. Ya ini ilustrasi saja kritik dalam profesi kita ya. Kita banyak melakukan tes yang tidak perlu. Sudah jelas diagnosisnya masih di ya. Ya, satu lagi yang lebih kritik yang lebih tajam adalah ini ya. Sudah jelas ini ada panah menembus kepala, tapi masih dilakukan banyak tes ya untuk lebih yakin gitu, lebih aman. Ya, terus persoalannya adalah bagaimana kita menetapkan ini pretest probability. Itu bisa dari pengalaman, bisa dari statistik, bisa dari database di tempat praktek, misalnya di rumah sakit, atau dari hasil penelitian. Dan kemudian kita perlu meyakinkan bahwa pasien yang dipakai untuk penelitian itu sama dengan pasien kita, sehingga itu bisa kita pakai. Dan apakah sudah ada perubahan dalam probabilitas terjadinya penyakit sehingga mungkin harus kita sesuaikan. Ya. Jadi pretest probability itu adalah probability bahwa seseorang menderita sakit sebelum dilakukan tes. Ya. Dan untuk populasi yang besar maka pretest probability itu sama dengan prevalensi penyakit di tempat kita. Ya. Oke, ini adalah contoh bahwa kita bisa melihat pretest probability itu berdasarkan hasil penelitian neglected tropical diseases as hidden causes of cardiovascular disease ya. Jadi untuk dengue itu diperkirakan bahwa jumlah kasus yang mengalami masalah jantung ya, disfungsi miokardia itu dengue 6% pada itu 13,8% dan pada dengue shock syndrome itu 36%. Jadi pada ini hampir sepertiga, lebih dari sepertiga ya. Nah dalam kasus kita tadi itu kan ini ya, kira-kira berarti kita bisa memakai pretest probability 13,8%. Nah kemudian pretest probability
Ini kita memakai nomogram vagan daripada menghitung-hitung tadi yang ribet itu ya, kita dengan cepat bisa memakai ini 13,8%, kemudian likelihood rasionya tadi 98 ya, kita tarik garis ke sana, berarti post test probability-nya sudah mendekati 95%. Berarti diagnosisnya ditegakkan ya, kalau hasilnya positif. Kalau negatif sama saja 13,8%, likelihood rasionya 0,3, maka probabilitas dia itu DHF hanya 5% ya, bisa mengesampingkan diagnosisnya. Ya, jadi kita lihat bahwa tes NS1 itu akan bisa mengubah itu pretest probability dari 13,8% menjadi 90 sampai 95%. Terus evidence itu kita terapkan dalam pasien kita. Nah, ini kita lihat aja perjalanan klinis pasiennya ya. Pasiennya sudah bebas demam pada hari kelima dan trombositnya di atas 100. Kemudian kultur darahnya negatif untuk bakteri, tetapi tes serologi positif untuk virus dengue ya. Kemudian serotype-nya adalah tipe 3. Kemudian secara klinis pasiennya merasa lebih baik sehingga menolak untuk dilakukan ini pemeriksaan lebih lanjut untuk tentang status penyakit jantungnya. Kemudian hari ke-7 pulang keluar dari rumah sakit, 2 hari kemudian menunjukkan perbaikan klinis ya, dan sampai follow up 27 hari setelah sakit itu tidak menunjukkan gejala-gejala gagal jantung. Ya, langkah terakhir sebetulnya semacam evaluasi diri ya, apakah kita setelah mempraktekkan EBM itu setelah sekian lama terus efektif dan efisien. Efektif artinya pertanyaan klinis kita bisa terjawab sehingga kita makin tambah pinter ya, makin up to date, terus dan efisien dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Saya kira dokter yang baik lebih banyak menghabiskan waktunya di samping pasien ya, bukan di depan laptopnya. Ya, ini slide penutup. Ini adalah the blue marble, hasil fotografi dari para astronot ketika di ruang angkasa ya. Tapi ini kemudian dijadikan simbol untuk perdamaian dan kesembuhan ya. Ternyata dunia kita kalau kita ada di situ kurang bagus gitu ya, tapi kalau dari luar angkasa kelihatannya cantik sekali. Baik, jadi kesimpulannya adalah bahwa saya sudah memberi contoh bagaimana EBM itu bisa dimanfaatkan untuk melihat apakah ada koeksistensi antara penyakit kardiovaskular non-communicable disease dan penyakit neglected tropical diseases. Dalam hal ini tadi contohnya adalah penyakit acute myocardial dysfunction dengan dengue. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.